Namanya kurang dikenal dalam pemikiran politik di Indonesia. Maklum, di Indonesia, seperti halnya dengan banyak negara dunia ketiga lainnya, tradisi pemikiran barat sangat dominan dan menghegemoni. Sebaliknya, banyak pemikir cemerlang dari bumi Nusantara, seperti juga tokoh yang akan kita bahas di sini, kurang dikenal dalam pemikiran politik yang dipelajari di sekolah-sekolah dan universitas. Dia adalah Kajau Lalidong. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kajau Lalidong, seorang pemikir dan negarawan ulung dari tanah Bugis. Salah satu penyair besar Indonesia, W.S. Rendra, menyebut Kajau Lalidong sebagai bintang cemerlang tanah Ugi. Pemikiran politik dan konsep ketatanegaraannya dianut dan dijalankan oleh sejumlah kerajaan di Bugis. Kajau Lalidong adalah sebuah gelar yang artinya orang cerdik atau pandai dari kampung Lalidong. Nama aslinya adalah Lamelong. Ada yang menyebut Lamelong lahir pada tahun 1507, tetapi sumber yang pasti menyebut dia berkiprah antara abad ke-16 dan 17. Dia diperkirakan sejaman dengan filsuf politik Italia, Niccolò Machiavelli. Akan tetapi, patut kita catat bahwa ketika Machiavelli mengabaikan etika atau moral dalam pertarungan politik, maka Kajau Lalidong justru menganjurkan agar penguasa lebih jujur dan bijaksana. Menurut W.S. Rendra, pemikiran Kajau Lalidong mengenai adat, peradilan, jurisprudensi, dan tata pemerintahan sudah cukup lengkap. Bahkan, kata penyair yang dijuluki si burung merak itu, pemikiran Kajau Lalidong itu mendahului kode Napoleon. Sejak kecil, dalam diri Lamelong telah nampak adanya bakat-bakat istimewa untuk menjadi seorang ahli fikir yang cemerlang. Bakat-bakat istimewa itu kemudian nampak menjelang usia dewasanya yang dilatar belakangi iklim yang bergolak, di mana pada zaman itu Goa telah berkembang sebagai kerajaan yang kuat di Jazirah Sulawesi Selatan. Dalam perjanjian Calepa atau Ulu Kanaya Ricalepa antara Goa dan Bone 1565, Kajau memainkan peranan penting juga dalam perjanjian persekutuan antara Bone, Wajo, dan Sopeng yang lazim disebut perjanjian Lamum Patue Timurung 1582. Kajau Lalidong diangkat menjadi penasehat kerajaan Bone pada masa pemerintahan Laten Rirawe Bongkangi. Pada masa pemerintahan ini, kerajaan Bone mengalami perkembangan sangat pesat berkat sumbangsi pikiran Kajau Lalidong. Ia mencoba menanamkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja dan rakyat, yaitu lempu atau kejujuran, aca atau kepandaian, asitinajang atau kepatutan, geteng atau keteguhan, reso, usaha, kerja keras, serta siri, harga diri. Pada suatu hari, sebagaimana dikisahkan dalam Lontara, Raja Bone pernah bertanya kepada Kajau Lalidong, apa tandanya apabila negara itu menanjak kejayaannya? Kajau pun menjawab, 2 tanda negara menjadi jaya. Yang pertama, ketika raja yang memerintah memiliki sifat jujur dan pintar. Dan yang kedua, tidak bercerai-berai atau bersatu. Kejujuran dan kebijaksanaan menjadi kunci kepemimpinan yang ditekankan oleh Kajau Lalidong. Ia punya kemiripan dengan filsuf besar Yunani yaitu Plato, yang senantiasa menekankan kebaikan dan kebijaksanaan dalam inti filsafatnya. Padahal hampir bisa dipastikan jika Kajau Lalidong tidak pernah bertemu dengan Plato. Ini menarik, setidaknya untuk membuktikan bahwa peradaban di timur sudah sangat maju jauh sebelum kedatangan kolonialisme. Alih-alih para kolonialis datang untuk membuat bangsa timur menjadi beradab, justru menghentikan perkembangan maju tersebut dan malah mempertontonkan kekejian kepada dunia timur. Gagasan-gagasan Kajau Lalidong sangat dekat dengan demokrasi. Dalam gagasan-gagasannya, Kajau jelas sekali menentang kekuasaan raja yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi. Seorang raja di mata Kajau Lalidong tidak boleh terpejam matanya
siang dan malam untuk memikirkan kebaikan negerinya. Jika biasanya raja digambarkan berkuasa mutlak dan karenanya kata-kata atau perintahnya tidak bisa dibantah, maka Kajau Lalidung sudah menganjurkan kepada raja-raja Bugis untuk senantiasa mengkaji segala sesuatunya sebelum bertindak, pandai berbicara dan menjawab pertanyaan, dan memilih utusan yang senantiasa dapat dipercaya. Bayangkan, pada abad ke-16 dan 17, jauh sebelum revolusi Perancis meletus di Eropa, kerajaan-kerajaan Bugis sudah mengenal pembatasan kekuasaan raja. Sementara di Eropa, raja-raja masih memerintah dengan gaya absolutisme. Di kerajaan Bone, sejak Tumanurung hingga Raja Bone terakhir, tidak semua kerajaan menggunakan penasehat atau biasanya disebut Kajau. Akan tetapi, kekuasaan kerajaan sudah sangat dibatasi oleh Dewan Adat. Dewan Adat dapat membatalkan keputusan seorang raja. Menariknya, ketika Kajau Lalidung menjadi penasehat, ia telah berani mengatakan, "Luka taro arung teluka taro ade, luka taro ade teluka taro anang." Keputusan raja dapat dibatalkan oleh kehendak Dewan Adat. Namun, ketetapan Dewan Adat dapat dianulir oleh kesepakatan rakyat banyak. Terlepas bagaimana kerajaan Bone mempraktekannya, tetapi sangat menarik bahwa seorang intelektual Bugis sudah berbicara mengenai pengutamaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan keputusan tertinggi. Menurut Matulada, pada umumnya kerajaan-kerajaan Bugis sudah menerapkan konsep norma sosial yang disebut pangadereng. Konsep ini diturunkan dari pemikiran Kajau Lalidung, meliputi ade atau adat, bicara atau pengadilan, rapang atau jurisprudensi, dan wari atau strata sosial. Ade atau adat mengandung 3 hal. Ade pura unro atau norma yang bersifat permanen atau menetap, tidak mudah untuk diubah. Yang kedua, ade abiasang, sistem kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, ade maraja, sistem norma baru yang muncul sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bicara adalah konsep menyelesaikan persoalan atau pertikaian dalam masyarakat Bugis. Ini mirip sistem pengadilan di zaman sekarang. Dalam pikiran Kajau Lalidung, setiap pengambilan keputusan terkait sengketa atau pertikaian harus diputuskan secara objektif, tidak berat sebelah. Rapang adalah bahwa sesuatu keputusan dapat diperbandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau dengan keputusan adat dari negara tetangga. Wari adalah sistem yang mengatur keberadaan setiap orang dalam sebuah sistem sosial, berikut hak dan kewajibannya menurut posisi sosialnya. Konsep pangadereng terus berkembang menjadi konsep umum kerajaan-kerajaan di Bugis. Hanya saja, ketika pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah ini, konsep pangadereng ini kemudian ditambah dengan sara atau syariat. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.